Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ilham dari kelas 2C dengan NIM 2530212079. Di sini saya akan menerangkan materi yang berjudul tentang akad salam dan istisna. Dalam Islam terdapat berbagai skema transaksi yang dirancang untuk memfasilitasi kebutuhan pelaku usaha. Dua di antaranya yaitu jual beli salam dan jual beli istisna. Oke, langsung kita ke pembahasan. Pengertian jual beli salam. Kata salam disebut juga dengan as-salaf, yang maknanya adalah menjual sesuatu dengan sifat-sifat tertentu. Barang belum ada atau masih dalam tanggung jawab pihak penjual, tetapi pembayaran segera atau tunai. Nah, para ulama fikih menamakannya dengan istilah al-mahawi'ij, yang artinya sesuatu yang mendesak. Nah, karena jual beli tersebut barangnya tidak ada di tempat. Sementara dua belah pihak yang melakukan jual beli dalam keadaan terdesak. Pihak memiliki uang, membutuhkan barang, dan pemilik barang memerlukan uang, gitu. Lalu ada dalil tentang as-salam. Di sini di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 228. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berhutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya biar tidak lupa dan biar tidak ada faktor yang tidak diinginkan. Lalu di sini ada hadis tentang salam. Asyhadu anna salafal madmuna ila ajalin musamma annallahu azza wa jalla ahallahu wa adina fihi wa qara'a hadhil ayah ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu. Barang siapa yang melakukan salaf atau salam, hendaklah ia melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui. Nah, jadi sebelum melakukan jual akad salam, hendaklah kita melakukannya dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, serta jangka waktu yang diketahui. Nah, di sini ada rukun dan syarat jual beli salam. Rukun salam yang pertama harus ada pembeli, muslim, penjual, modal uang, barang, dan serah terima atau ijab kabul. Lalu ada syarat-syarat. Di antaranya jenis objek jual harus jelas, sifat spesifikasi harus jelas, kadar atau ukuran harus jelas, jangka waktu pemesanan harus jelas, modal yang dikeluarkan harus diketahui kedua pihak. Jadi ada rukun dan ada syarat juga biar jual beli salam sah, teman-teman. Oke, lanjut ke pengertian jual beli istisna. Istisna atau meminta dibuatkan sesuatu. Kontrak pesanan antara pemesan dengan produsen untuk memproduksi barang yang belum tersedia secara fisik. Jadi barang itu masih dalam proses. Contohnya seperti padi. Seorang
pembeli di waktu padi belum panen. Nah, di situ ada kesepakatan. Barang yang dipesan belum diproduksi, tidak tersedia di pasaran dengan spesifikasi teknis yang rinci. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi ya guys. Pembayaran fleksibel, dapat kontan di muka, cicilan bertahap, atau di akhir setelah barang diterima. Dibolehkan berdasarkan urf atau budaya masyarakat, dan karena tidak mengandung unsur gharar atau penipuan. Nah, istisna juga terdapat dalil hadis yang menguatkan bahwa istisna itu diperbolehkan. Di antaranya yang berbunyi ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Ya, artinya hal yang dianggap baik menurut kaum muslim juga dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jika dalam proses akad ini ada keburukan, maka dilarang. Jadi tergantung aja juga sih. Kalau kita benar melakukannya, itu dapat dikatakan sah. Jika melenceng, itu bahkan bisa menjadi dosa. Nah, lalu ada hadis lagi, fastona'a khataman min fiddah an Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim tentang kisah Nabi yang memesan cincin stempel. Ada contohnya kanjeng Nabi. Nah, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam memesan cincin stempel dari perak karena raja-raja non-Arab tidak menerima surat yang distempel. Hadis ini menjadi dalil legitimasi akad istisna. Nah, lalu ada rukun dan syarat jual beli istisna guys. Rukun istisna: penjual, pemesan, ijab qabul, objek akad. Nah, lalu ada syaratnya juga. Jadi ada rukun dan syaratnya juga biar jual beli istisna itu sah. Syarat istisna: pihak yang berakad cakap hukum, ridho atau kerelaan kedua belah pihak, sani menyatakan kesanggupan membuat. Spesifikasi masnu jelas, jenis, ukuran, mutu, dan lain-lain jelas. Barang tidak termasuk kategori yang dilarang syara. Nah, apabila sani hanya bekerja, akad berubah menjadi ijaroh, seperti itu. Lalu, di sini ada perbedaan jual beli salam dan istisna. Mari kita bahas. Dari segi objek, salam, ia produk agrobisnis atau pertanian seperti padi, gandum, dan lain-lain. Sedangkan istisna produknya manufaktur atau industri seperti komputer, pakaian, dan lain-lain. Dari segi ketersediaan barang, kalau salam barang belum berada di tempat, namun sudah ada. Nah, sedangkan istisna belum diproduksi sama sekali, guys. Itu bedanya. Lalu dari segi pembayarannya, kalau salam wajib lunas di muka saat akad, sedangkan istisna fleksibel, bisa di muka, cicilan, atau di akhir sesuai persetujuan dari kedua belah pihak tersebut. Jadi kesimpulannya, salam akad jual beli di mana pembayaran dilakukan di muka secara penuh, sementara penyerahan barang ditangguhkan. Dibolehkan berdasarkan Quran surat Al-Baqarah
ayat 228 dan hadis Ibnu Abbas. Sedangkan istisna akad pesanan barang yang belum diproduksi dengan fleksibilitas pembayaran dibolehkan atas dasar dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memesan cicilan cincin stempel. Nah, perbedaan kunci salam pembayaran wajib di muka, objek agrobisnis. Sedangkan istisna pembayaran fleksibel, objeknya manufaktur. Nah, sekian materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.